Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami masa-masa elit atau masa-masa sulit, dompet kosong, gas habis, beras habis, listrik bunyi, dan lain sebagainya, jangan berkecil hati. Yakinlah bahwa yang sulit akan berlalu, yang jatuh akan bangkit, dan yang berusaha akan berhasil. Nah, di channel ini saya akan berbagi bagaimana cara saya perlahan-lahan keluar dari masa-masa sulit itu dengan cara memulai sebuah usaha kecil-kecilan. Ingat, bukan berarti membuat kita menjadi auto sultan, tapi setidaknya bisa menjadi sandaran sebagai sumber penghidupan. Oke, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah riset terlebih dahulu. Saya ingin tahu usaha apa yang akan saya lakukan, bagaimana cara membuat atau mengolahnya, bagaimana minat pasarnya, terus persaingannya seperti apa. Riset yang saya lakukan sederhana, yaitu dengan cara ngobrol-ngobrol santai dengan warung-warung yang ada di sekitar rumah. Saya bertanya, ada nggak produk atau semacamnya yang sedang laku? Kemudian membelinya di mana? Harga beli berapa? Harga jual berapa? Ada basinya atau enggak? Dan lain sebagainya. Kemudian, salah satu warung menunjukkan satu buah jajanan untuk anak-anak. Namanya adalah stik caca. Seperti ini. Isinya adalah balon kacang, kemudian ada coklat caca, kemudian ada uang mainan, dan sini ada bonus untuk warung. Kalau ini bonusnya piring ya, tapi kalau kemarin pas saya riset itu bonusnya adalah gelas. Ya. Jadi isi dari satu bungkus ini adalah 20 buah. Warung membelinya ke grosir itu dengan harga Rp17.000. Kemudian mereka menjual dengan harga Rp1.000. Berarti warung mendapat keuntungan Rp3.000 per satu bungkus ini dan mendapatkan bonus piring atau gelas. Nah, di situ saya udah ada mulai rasa-rasa tertarik nih. Kayaknya bisa nih dijual nih. Tapi masalahnya, kalau saya ngambilnya di grosir dengan harga 17.000, saya mau jual di warung harga berapa? Sedangkan warung ngambil harga 17.000. Kan nggak mungkin kan? Nah, jadi adalah inisiatif dari saya. Saya cari tahu di mana tempat beli coklat caca, tempat beli balon kacang, tempat beli uang mainan, dan lain-lain. Sampai ketemu tempatnya. Kemudian saya coba, saya buat sendiri ya sampai jadi seperti ini. Kemudian saya hitung modalnya berapa. Nah, besoknya udah jadi nih beberapa nih. Saya coba bawa keliling, saya coba jual di warung. Kalau nggak salah hari pertama itu bawa 7. Nah, dari 7 itu saya ingat saya tawarkan di 7 warung. 2 warung itu nolak dengan alasan nggak punya duit. Nah, kemudian 3 warung itu masing-masing beli 1 dan 2 warung itu masing-masing beli 2. Jadi habislah. Dengan rentang waktu yang cukup cepat sih kalau menurut saya. Waktu itu saya keluar dari rumah jam 9, itu sebelum jam 11 sudah habis. Berarti cepat kan lakunya. Nah, kemudian hari kedua saya coba lagi bawa 6 bungkus dan ternyata habis juga. Dan alhamdulillahnya masih jalan sampai sekarang nih. Ini masih jalan sampai sekarang. Nah, kenapa saya tertarik untuk menjual jajanan ini? Nah, yang pertama, jajanan ini kan laku. Laku saya tahunya dari mana? Ya berdasarkan hasil riset tadi, yang ngobrol-ngobrol di awal dengan warung tadi itu. Kemudian yang kedua, nyari bahannya ini nggak sulit. Di tempat teman-teman, saya rasa juga nggak sulit nyarinya. Ya cari aja misalnya kayak coklat caca di tempat toko bahan-bahan kue, itu biasanya ada tuh. Terus kayak uang mainan sama balon kacang itu di tempat grosir-grosir mainan juga biasanya ada gitu lah. Nah, kemudian yang ketiga, buatnya ini nggak sulit, mudah banget melakukannya. Nah, kemudian yang keempat, saya harus jual kemana? Saya itu udah tahu. Ya tadi itu. Jadi cerita dari hasil-hasil riset tadi itu, ya saya kan jualnya harus ke warung gitu loh, lewat warung. Udah tinggal aja tawarin ke warung aja gitu loh. Nah, kemudian yang kelima, modalnya itu relatif kecil, sangat kecil, bisa lah. Terus yang keenam, untungnya juga lumayan.
Nah, yang ketujuh, ini yang paling penting ya. Dan dari hasil jualan ini, kita tuh bisa dapat duit cash, kontan. Ngejual nih ke warung nih, warung beli. Kita kan dapat untung, duitnya cash. Jadi kita tuh nggak perlu nunggu 1 minggu atau bahkan 1 bulan ke depan baru dapat duit gitu. Ya berdasarkan itu tadi, kita kan perlu duit cepet nih. Gas habis, beras habis, listrik bunyi, dompet kosong. Lah kan nggak bisa nunggu. Nah makanya itu saya jual jajanan ini. Karena yang paling penting itu sebenarnya. Karena hasilnya cash, keuntungannya itu langsung didapat di hari itu juga. Gitu. Nah, terus bagaimana cara buatnya? Ini buat ini gimana sih sebenarnya gitu loh. Kemudian modalnya berapa? Terus saya jual ke warung harganya berapa gitu loh. Untungnya berapa? Terus pas saya jualan pertama kali ini, hari pertama, hari kedua dan selanjutnya kendalanya apa gitu loh. Penasaran? Kita lanjut ke part 2 ya. Salam CDBT Channel.